Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedatangan hari kiamat. Mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Ahzab 21. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin dan rahmat Allah, sampai siang hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan waktu luang, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita masih diizinkan Allah berada di bulan Rabiul Awal. Peristiwa yang hebat yang terjadi di bulan ini adalah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu akan menjadikan hidup kita terarah dan akan terjamin keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, laula Muhammad, jikalau sekiranya, kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ternyata Nabi Muhammad itu menentukan. Kedua, ya Muhammad, kata Allah, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kalau namamu
tidak terbawa. Itulah di dalam syahadat. Ternyata hadirin, Rasulullah itu adalah segala-galanya. Alangkah ruginya kita sebagai umat Islam yang ngaku syahadat tidak tahu, tidak kenal, atau hanya sebatas kenal nama. Makanya gelar yang didapati oleh Rasul itulah Habibullah. Habibullah itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita mencintai Rasul melebihi kecintaan terhadap yang lainnya. Kenapa seperti itu? Ternyata kecintaan terhadap Rasul itu adalah iman ukurannya dan iman taruhannya. La yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia mencintaiku, kata Rasul, melebihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Jadi kecintaan kita kepada Rasul itu iman ukurannya. Semakin dia cinta kepada Rasul, semakin kuat imannya. Semakin dia renggang, tak cinta kepada Rasul, bisa dikatakan manusia itu tidak beriman. Karena la yu'minu, tidak dikatakan beriman. Makanya kalau dilihat sahabat, para sahabat itu, contohnya saja Abu Bakar Siddiq. Iman Abu Bakar radhiyallahu an, andaikan ditimbang dengan langit dan bumi ini, itu masih berat iman beliau. Makanya ada sahabat Rasul yang mati di tiang gantungan, dibunuh, yang dikejar, yang bagaimana macam tantangan yang dihadapinya, mengorbankan bukan hanya harta tetapi jiwa sekalipun demi kecintaan kepada Allah dan Rasul. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Allah, berarti hukumnya wajib mengikuti Rasul. Tidak ada tawar itu. Bahkan tidak sah syahadat seseorang itu kalau hanya kepada Allah, tidak dibawa Nabi Muhammad. Tidak diterima syahadat seseorang itu kalau hanya ke Rasul saja tanpa kepada Allah. Maka ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Maka ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul itu penting. Di mana itu kita dapat? Mendengar, membaca, banyak membaca buku-buku syirah-syirah nabawiyah. Setidaknya mandangah awak kajian-kajian keagamaan tentang kenabian dan kerasulan. Maka tidak perlu lagi ada perbedaan pendapat menyatakan Maulid Nabi adalah bid'ah
Itu adalah pernyataan yang tidak benar. Apa hukumnya maulid Nabi? Bid'ah. Salah dia itu. Hukum tidak ada bid'ah. Yang hukum itu halal, haram, mubah, makruh. Yang bid'ah tidak ada hukum. Kalau dalam pelaksanaan maulidun Nabi ada maksiat, minuman keras, mungkarat, miras, pesta pora, berbuat amoral lainnya, asusila lainnya, jelas salah. Kalau yang dibuka syirah, perjalanan Rasul, perjuangan Rasul, bagaimana akhlak Rasul, kehidupan Nabi dari awal sampai akhir, itu tidak salah, malahan wajib hukumnya. Naif sekali umat Islam tidak ngerti tentang itu, ngaku juga iman kepada Rasul. Kan aneh bin ajaib itu. Nah, oleh sebab itu penting sekali, ilmu itu penting. Dasarnya satu, utlubul ilmu, talabul ilmu. Banyak hadis yang menyatakan tuntutlah ilmu. Berarti fil amar, wajib mencari ilmu. Ilmu dunia saja mati-matian kita mencarinya, apalagi ilmu akhirat. Kedua, Allah menyandingkan, bahkan menyetarakan antara ilmu dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah yarfa' akan mengangkat darjat seseorang itu yang beriman di antara kamu, wa utul ilma darajat, dan berilmu. Ternyata ilmu penting, apalagi ilmu tentang kerasulan dan kenabian. Jadi bukan hanya sekedar nama nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, pindah ke Madinah, ayahnya, ibunya. Bukan hanya sebatas itu. Anak SD juga bisa, anak TK juga pandai. Tetapi bagaimana mahabbatur Rasul, mencintai Rasul melebihi kecintaan kita terhadap harta benda, bahkan diri kita, manusia seluruhnya. Begitu Rasul menyatakan. Nah, oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita jadikan momen peringatan Isra, peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai acuan bagi kita. Kita sudah tahu dan banyak mendengar bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai uswah bagi kita. Kalau memang menjadi contoh tauladan, berarti jangan tanggung-tanggung keseluruhnya aspek kehidupan kita contoh, dan itu sangat banyak sekali. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan kehidupan kita ini sebagai kehidupan yang baik untuk meraih kebahagiaan nanti di akhirat kelaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan umat Islam tidak ada ikhtilaf dan perbedaan pendapat. Karena ada yang menyatakan maulid, ada yang menyatakan maulud, terserah. Maulid itu adalah hari kelahiran. Berarti kalau peringatan Maulidun Nabi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulud bagaimana? Bayi atau anak yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan hari Isnin 12 Rabiul Awal? Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada perbedaan ikhtilaf lagi. Nah, oleh sebab itu kita sikapi kalau ada hal-hal yang tidak setuju dengan kajian-kajian peringatan Maulidun Nabi, jangan menyalahkan, agar kita tetap ukhuwah terjaga dalam rangka mengharungi kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.